Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Reza Wahyu Falevi. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang santet dan pelet di media makanan part 2. Jadi yang saya akan bahas di sini adalah murni tentang guna-guna yang dimasukkan di media makanan. Yang kemarin saya sudah membahas tentang pelarisan, dan sekarang saya akan membahas guna-guna yang guna-guna ini ada dua ya, guna-guna pelet dan guna-guna santet. Guna-guna pelet ini biasanya untuk menumbuhkan rasa simpati kepada kita, kepada targetnya, itu menumbuhkan rasa simpati, rasa sayang, rasa kangen, bahkan rasa kebingungan. Kalau guna-guna santet di sini bisa mencelakakan, bahkan untuk menghilangkan nyawa targetnya. Oke, kita akan masuk di pembahasan di guna-guna pelet. Guna-guna pelet ini banyak orang yang istilahnya menggunakan guna-guna pelet ini, tapi kadang-kadang di situ peletnya tidak kuat banget, jadi halus. Ada yang kuat banget dan sampai membingungkan orang itu dan mempengaruhi pikirannya dan hatinya. Jadi pelet ini ada beberapa macam, dan di sini pelet yang bereaksi sangat cepat adalah pelet yang dimasukkan ke makanan dan minuman, dimasukkan pada targetnya ini. Karena langsung masuk, dia akan bereaksi sangat cepat, dan biasanya reaksinya itu gak sampai hari-harian, jam-jaman waktu itu. Contoh makanan yang dikasih pelet itu gimana? Misalnya dikasih pelet untuk bertujuan agar istilahnya kita nurut sama dia, kita nurut, simpati sama dia, itu kayak gitu peletnya, kayak gitu teman-teman, sahabat semuanya. Oke, media pelet ini bekerja di tubuh kita. Kalau dari makanan ini sangat cepat karena langsung masuk dan energi langsung menyebar ke dalam jaringan darah. Itulah makanya pelet makanan ini sangat-sangat kuat sekali. Jadi kalau teman-teman misalkan kadang-kadang ya minum sesuatu tapi ada bereaksi di pikiran sesuatu yang aneh, ini bisa jadi minuman atau makanan tersebut mengandung energi yang tidak baik, entah pelet entah santet. Oke, kita akan membahas tentang cara kerjanya gimana sih ketika media pelet dan santet ini dimasukkan ke makanan. Oke, cara kerjanya gini. Kita akan membahas pelet dulu ya, pelet dulu. Kalau pelet dimasukkan ke makanan, cara kerjanya ketika kita minum ke dalam badan, ketika kita minum ke dalam istilahnya tubuh kita, dia akan menyebar ke seluruh jaringan darah, dan energi itu akan bersatu dengan darah. Darah dipompa ke otak dan jantung, dan disitulah mereka merekondisi otak kita dan pikiran kita agar tujuan si pemelet ini tersampaikan. Biasanya ya, kalau kita meminum media pelet atau santet yang kuat, itu biasanya kita langsung pengaruhnya yang pertama adalah pusing, agak pusing. Dan setelah pusing itu kita akan ada pikirannya yang aneh pada seseorang tersebut, entah kita itu diem aja, entah itu kita itu ada timbul rasa simpati dan bagaimana. Itu cara kerjanya media pelet yang dimasukkan ke dalam minuman, dan kerjanya ini tidak menunggu waktu lama, tidak menunggu berhari-hari, bahkan ini bisa 1 jam 2 jam dia sudah bekerja. Itu
Jadi yang kedua, saya akan menerangkan cara kerja media santet. Santet hampir sama, tapi pengaruhnya apa? Beda lagi, pengaruhnya beda lagi. Biasanya kalau media santet makanan ini kita minum, kita akan langsung di situ akan satu di sini di tengkuk belakang ini terasa berat sekali dan badan kita akan terasa di persendian akan terasa capek dan itu biasanya bereaksi setelah 1 jam ketika kita minum, bahkan di situ bisalah sampai muntah darah dan itu kita harus waspadai. Nah, ketika kita meminum sesuatu atau memakan sesuatu, terus gimana sih cara mencegahnya? Nah, di video sebelumnya saya sudah doanya sudah saya share di video sebelumnya, bisa ditonton. Dan di video kali ini saya akan share metode yang lain. Oke, di metode Jawa kuno, di sini misalkan air yang kita minum, kita tutup aja dengan tangan kiri, bisa seperti ini. Terus kita bacakan doa yang kita punya, entah ini doa Al-Fatihah, entah doa Jawa, gitu. Metode kunonya seperti itu. Bisa juga telunjuk kita ini dimasukkan sedikit. Ini adalah ilmu Jawa kuno untuk menangkal santet media air. Dan kalau ini benar-benar santetnya benar-benar kuat, maka dia akan bereaksi, bahkan gelasnya akan pecah. Itu. Lihat teman-teman, bahkan gelasnya akan pecah. Jadi teman-teman semuanya, di Jawa ini sangat-sangat kita diajarkan pada leluhur kita ini sangat-sangat espan sekali, sangat-sangat benar-benar tertata, mulai dari media, caranya, medianya, bahkan doa dan macam-macamnya itu diajarkan leluhur kita sangat-sangat detail sekali. Jadi di keilmuan Jawa ini tidak ada yang namanya kita disalah kaprahkan, dan ini kita bisa buktikan secara ilmiah. Ilmu Jawa itu bisa dibuktikan kalau orang ini belajar dengan sungguh-sungguh. Bahkan doa-doa Jawa ini bisa dibuktikan. Oke, pada teman-teman yang request untuk pembahasan apapun bisa langsung ke kolom komentar YouTube saya di bawah, langsung mau request apa, mau tanya apa, nanti saya akan jawab di segmen tanya jawab. Kalau minggu depan saya akan adakan video menjawab pertanyaan Anda semua yang di kolom komentar. Mau tanya tentang apa, monggo. Jadi nanti setiap 2 minggu sekali saya akan mengadakan istilahnya menjawab pertanyaan para teman-teman sahabatku yang pengen tanya, saya akan menerangkan. Nah, gitu. Jadi untuk hari ini sekian, terima kasih. Di part 2 ini sangat singkat banget dan semoga bermanfaat bagi Anda yang belum menonton dan suka kepada video ini. Silakan tekan tombol lonceng dan subscribe, dan silakan bagikan dan komentar yang saya yang saya tunggu adalah komentarnya agar saya bisa mendetailkan apa yang di benak Anda semua. Oke, sekian, terima kasih. Di video kali ini ada kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara.